Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Sofia. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membawa tema yaitu unsur-unsur pembangun puisi. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran lebih lanjut, akan lebih baik dan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa menjadi berkah dan masuk kepada diri kita. Ayo semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Nah, karena tadi Ibu sudah menyinggung mengenai pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu unsur-unsur pembangun puisi. Sebelumnya lagi nih, mungkin dari murid-murid sudah ada yang tahu unsur-unsur pembangun puisi, atau mungkin sudah pernah membaca secara sekilas gitu unsur-unsur pembangun puisi itu ada apa aja. Oke, mungkin bisa langsung Ibu jelaskan ya mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Sebenarnya di dalam puisi itu sendiri terdapat dua unsur untuk menciptakan suatu puisi yang utuh dan bagus, baik gitu. Nah, yaitu ada unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Namun pada pertama ini gue akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur intrinsik terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada tema, kedua rasa, ketiga nada, dan keempat amanat. Yang pertama tema. Tema ini seperti pada pembahasan lainnya, yaitu mengenai seluruh ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan penulis. Kemudian yang kedua rasa, ungkapan atau ekspresi penyair yang dituangkan ke dalam puisinya. Kemudian yang ketiga, nada. Nada ini bentuk sikap penyair terhadap pembaca yang lebih diarahkan kepada keapikan dan kecantikan setiap bait puisi, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat ini seperti pada umumnya yaitu berisi tentang pesan-pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Selanjutnya yaitu ada unsur fisik. Unsur fisik ini masih termasuk ke dalam unsur intrinsik puisi. Jadi unsur fisik ini berupa diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. Nah, diksi ini sendiri merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair sehingga memiliki fungsi estetis dan memberikan ekspresi seperti itu. Kemudian yang kedua ada rima. Rima ini kesamaan nada atau bunyi seperti yang Ibu jelaskan. Rima ini berkaitan dengan nada sehingga setiap bait puisi memiliki kebagusan dan nada yang bagus seperti akhir dari setiap bait yang sama vokalnya A, 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 B, A, B, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tipografi. Tipografi ini wujud estetik pada penulisan puisi. Tipografi ini bisa dimaksud sebagai bentuk penulisan puisi yang biasanya terdiri dari 4 bait atau mungkin zigzag. Puisi zigzag juga ada, yang lurus itu juga ada gitu. Yang keempat yaitu ada imaji. Imaji ini merupakan pemperjelas kata dari suatu bait dalam puisi sehingga pembaca mampu untuk memahami puisi itu secara lebih baik, seperti itu. Kemudian yang kelima ada kata konkret. Kata konkret ini merupakan keinginan penyair untuk menggunakan sesuatu secara konkret atau berwujud. Misalnya penyair ingin menjelaskan suatu adegan tanpa memberikan imaji atau memberikan suatu perumpamaan tertentu yang digunakan sehingga pembaca mampu memahami puisinya dengan mudah. Seperti itu juga diperbolehkan. Dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dipahami itu juga diperbolehkan. Kemudian yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini digunakan penulis untuk mengungkapkan maksud puisi. Nah, sebenarnya kata konkret dan gaya bahasa ini hampir sama, namun gaya bahasa lebih kepada ciri khas penulis yang selalu digunakan, seperti itu.
Oke, selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi itu sendiri ada 3, yaitu biografi, sosial, dan nilai. Pada unsur biografi ini lebih diarahkan kepada latar belakang penulis, digunakan untuk menganalisis isi dari puisi itu sendiri. Ada kaitannya antara latar belakang penulis dengan isi puisi yang dibuat oleh penulis. Kemudian unsur sosial. Unsur sosial berkaitan dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Nah, unsur sosial ini lebih diarahkan kepada kehidupan sosial bermasyarakat penulis terhadap penciptaan puisi tersebut. Dan yang terakhir ada unsur nilai. Nilai ini berkaitan dengan manfaat nilai-nilai yang terkandung dalam puisi terhadap kehidupan. Ini juga termasuk ke dalam amanat atau pesan-pesan yang bisa digunakan oleh pembaca dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan dan juga dengan adanya bantuan PPT yang sudah Ibu berikan, nah, mungkin dari murid-murid sekalian ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan, silahkan bertanya melalui Google Classroom atau mungkin bisa menghubungi Ibu nantinya. Baik, sekarang kita sampai di contoh puisi. Seperti yang sudah Ibu kirimkan terlebih dahulu, contoh-contoh puisi. Mungkin itu bisa sebagai referensi, namun untuk kali ini yang kita gunakan adalah puisi berjudul Rumput atau Bunga. Nah, ini nanti kita analisis untuk mengetahui dan mencari tahu unsur-unsur pembangun puisi dalam puisi tersebut, sehingga kita dapat mendapatkan contoh yang lebih spesifik mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Baik, mungkin di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa unsur ya, sebagai contoh untuk murid-murid bisa mengerjakan penugasan untuk pertemuan kali ini, seperti itu. Nah, pada puisi yang berjudul Rumput dan Bunga ini, sebenarnya tema yang ingin disampaikan penyair itu apa sih? Nah, tema dari puisi ini sendiri lebih diutarakan kepada kehidupan sosial bermasyarakat yang kerap kali terjadi gitu. Nah, dari adanya puisi ini, kemudian amanat-amanat atau pesan yang disampaikan sebenarnya sudah dijelaskan dengan baik dan tergambarkan dengan baik oleh penyair gitu. Nah, amanat dari puisi ini sendiri seperti bagaimana kita memiliki kehidupan pribadi yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain, yang jelas sekali berbeda. Rasa syukur yang harus dimiliki oleh diri kita terhadap kehidupan kita. Nah, itu menjadi salah satu amanat yang dapat disimpulkan dari puisi ini. Kemudian diksi. Diksi tadi adalah pemilihan kata. Sebenarnya pemilihan kata yang digunakan dalam contoh puisi yang ada itu hanya diksi-diksi yang mudah dipahami, gaya bahasa yang mudah untuk dipahami, karakteristik penulis yang jelas tergambarkan dengan kesederhanaan kosakata bahasa, sehingga hal tersebut mampu memberikan kemudahan bagi pembaca menikmati puisi tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin murid-murid bisa melanjutkan sesuai dengan instruksi yang sudah Ibu berikan sebelumnya untuk mengerjakan penugasan ini dan nanti dikumpulkan kepada Ibu seperti itu. Nah, kalaupun dirasa pembelajaran kali ini dicukupkan dan mungkin nanti apabila ada pertanyaan yang timbul dan perlu dipertanyakan kepada Ibu, silahkan bertanya dan menghubungi di nomor WhatsApp Ibu ya, murid-murid. Seperti itu untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.